Kami menggunakan program Sakti sebagai kolektor merasa sangat terbantu dalam bertransaksi dengan milenial yang belum pakai Sakti operasinya, pakai Sakti dong, urusan jadi lebih gampang. Jadi ini kita bisa bertransaksi menggunakan Sakti di MediaPad. Kerjaan para kolektor jadi lebih mudah, semuanya lebih mudah. Di era digital ini kita memakai program Sakti ini, saya sebagai pengurus anggota koperasi yang langsung turun ke lapangan, pekerjaan saya dipercepat dan Sakti sangat membantu kinerja kami. Misalnya data operasi aman, input data menjadi lebih mudah dan hemat lagi. Kan Sakti sangat membantu pekerjaan yang saya lakukan itu lebih cepat dan pelayanan data-data anggota lebih aman. Baik Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom diharapkan untuk mengganti nama sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Baik Bapak Ibu diharapkan untuk mengganti nama sesuai dengan nama yang telah kami share formatnya pada kolom chat Zoom. Karena setelah materi ini berakhir, akan ada pengundian hadiah berupa saldo Saktiling untuk 2 orang peserta beruntung. Sekali lagi ya Bapak Ibu, yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom diharapkan untuk mengganti nama sesuai dengan nama yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Untuk format penulisan nama, kami telah share pada kolom chat Zoom. Dikarenakan setelah materi ini berakhir, akan ada pengundian hadiah berupa saldo Saktiling untuk 2 peserta yang beruntung. Baik Bapak Ibu, untuk yang belum menginstal aplikasi Saktiling, dipersilakan untuk menginstal terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan pada kolom chat Zoom. Kami informasikan untuk Bapak Ibu diharapkan menyesuaikan background Zoom sesuai dengan yang telah kami kirimkan, supaya pada saat sesi foto bersama dapat seragam. Untuk background Zoom telah kami kirimkan via chat Zoom. Sekali lagi Bapak Ibu, kami informasikan terhadap penyesuaian background Zoom sesuai dengan yang telah kami kirimkan, supaya pada saat sesi dokumentasi foto bersama dapat seragam. Untuk background Zoom telah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu yang sudah masuk, diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang telah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Karena daftar hadir tersebut akan menjadi data untuk nantinya pada saat melakukan undian. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk yang telah masuk ke dalam ruang Zoom diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang telah kami berikan. Baik Bapak Ibu juga dapat kunjungi Kepoin untuk akun sosial media kami, Tim Sakti, untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek link sosial media kami yang telah kami share pada kolom chat Zoom, atau bisa kunjungi sosial media kami di sakti.center. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memulai acara Bincang-Bincang Sakti series ke-6 pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber pada kegiatan BBS. Pada pagi hari ini Bapak Ahmad Hidayat dari Koperasi Multipihak Total Gotong Royong atau KMP Togo. Bapak Ahmad, apakah sudah hadir? Selamat pagi Pak Ahmad. Ya, selamat pagi Mas Rehan. Terima kasih Pak telah menyempatkan pada pagi hari ini untuk hadir bergabung nih di acara Bincang-Bincang Sakti dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Ya, terima kasih Mas Rehan. Oke. Ya, Pak Ahmad Hidayat ini ya Bapak Ibu, dia banyak pengalamannya ya. Pak Ahmad itu pernah menjadi Product Manager di PT Eduspec Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015. Terus Project Manager PT Lemti
Uni Indo Inovasi pada tahun 2015 sampai 2019 dan saat ini menjadi CEO PT Bhinneka Inti Global Data dari tahun 2019 sampai sekarang, serta Ketua Umum Koperasi Multipihak Total Gotong Royong atau KMP Togo pada tahun 2022 sampai sekarang. Mungkin saya tidak bisa nih untuk memaparkan pengalaman-pengalaman yang panjang dari Pak Ahmad ya, yang sangat panjang sampai saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta BBS Series ke-6 pada pagi hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpah rahmat kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan webinar Bincang-Bincang Sakti dengan tema tantangan koperasi untuk menuju implementasi digital koperasi. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya Muhammad Rian Firdaus sebagai moderator dan MC pada kegiatan hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu adalah pembukaan. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya itu adalah pembacaan doa, sesi foto bersama, penyampaian materi, diskusi serta tanya jawab, sesi game dan undian diakhiri penutup. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Kita bisa tundukkan kepala, kita bisa lakukan di dalam hati, dilakukan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi foto bersama. Sebelum kita lanjut nih ke sesi pemateri, mungkin Bapak Ibu bisa aktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu, kita tunggu nih untuk mengaktifkan webcamnya ya untuk sesi dokumentasi pada pagi hari ini. Oke, mungkin teman-teman bisa dipercepat nih untuk mengaktifkan webcamnya ya atau kameranya, mau yang di perangkat laptop ataupun via HP, gitu, via mobile. Mungkin bisa diaktifkan kameranya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa ditolong ya teman-teman Sakti untuk sesi dokumentasinya, ikuti panduan dari saya. Oke. Mungkin bisa kita mulai ya untuk sesi dokumentasinya. Baik, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, kita ulang ya Bapak Ibu. Untuk sesi dokumentasinya 1, 2, 3. Terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk yang telah mengaktifkan kamera atau webcamnya. Kita lanjut nih ke inti dari kegiatan pagi hari ini ya. Untuk penyampaian materi, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu adalah penyampaian materi yang sangat menarik pada pagi hari ini untuk tantangan perihal koperasi untuk menuju implementasi digital koperasi. Yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Hidayat dari KMP Togo. Selama pemaparan materi berlangsung, diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan mikrofon demi keefektifan dan kelancaran pada kegiatan pagi hari ini. Dan juga Bapak Ibu, apabila ada pemaparan materi pada saat berlangsungnya nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan untuk melakukan pada kolom chat Zoom, ataupun nantinya ingin melakukan percakapan langsung, bisa melakukan raise hand pada saat nantinya
kegiatan diskusi atau tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Ahmad untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat Pak Ahmad dipersilakan. Mungkin teman-teman Sakti bisa di-share screen ya untuk materi Pak Ahmad. Oke, Ya, baik. Sudah bisa saya mulai ya, Mas Rehan ya. sudah Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Suara saya jelas, Mas Rehan. Jelas Pak. Baik, selamat pagi semuanya, teman-teman dari dunia koperasi, teman-teman Sakti yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas undangannya untuk menyampaikan materi di BBS terkait dengan tantangan koperasi dalam menghadapi digitalisasi koperasi. Nah, perkenalkan, saya Ahmad Hidayat, saat ini sebagai Ketua Umum di KMP Tugo atau Koperasi Multi Pihak Total Gotong Royong yang berdiri di tahun 2022 sampai sekarang yang berbasis blockchain. Jadi kenapa kita memilih blockchain sebagai teknologi dalam koperasi kita? Karena di teknologi blockchain ini data yang sudah tercreate atau data yang sudah masuk itu tidak dapat dihapus sama sekali karena menggunakan teknologi blockchain. Jadi data itu tidak dapat dimanipulasi. Kita ingin membuat sebuah pilot project di mana koperasi kita koperasi yang transparan, akuntabel, dan auditable. Jadi blockchain artinya data tersebut benar-benar adalah data dari transaksi anggota koperasi kita. Oh, Oke. mungkin bisa sambil on cam nih Pak, biar teman-teman koperasi juga nih bisa lihat juga nih Bapaknya. Dan Oke. interaksi gitu Pak. Oke, baik. Baik, Oke. Mas Rehan. Nah, pertama sebelum kita lanjut kepada digitalisasi, tantangan, kita juga perlu tahu informasi. Karena kalau kita bicara digitalisasi, pasti di dalamnya banyak sekali informasi-informasi dari koperasi, baik itu data transaksi, data anggota, maupun data-data yang lainnya. Apa itu informasi? Informasi menurut ISO 27002, yaitu ISO terkait dengan ISMS, Information Security Management System. Jadi segala sesuatu yang memiliki nilai bagi organisasi. Ya, nilai ini bisa berbentuk aset, bisa berbentuk data, bisa berbentuk transaksi. Jadi banyak mungkin teman-teman di koperasi atau mungkin dalam kesehariannya itu tanpa sadar sering melakukan atau sering men-share data-data pribadi yang justru memang sifatnya konfidensial, kan? Sifatnya justru sangat rahasia, tapi kita tidak tahu nih data ini main kita share dan itu dapat berimpact pada kebocoran data. Bagi pelaku dunia digitalisasi, data aset, data konfidensial itu sangat penting. Makanya banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran data, pengambilan-pengambilan data di dunia digital. Nah, ini Bapak-bapak perlu ketahui juga. Lalu informasi itu apa? Segala sesuatu yang kritikal bagi operasional organisasi. Nah, ini juga untuk mendukung proses operasional dari organisasi tersebut. Nah, contoh informasi itu bisa berupa database, storage media, prosedur dari penggunaan, pendaftaran, prosedur dari dari internal koperasi, itu merupakan juga sebuah informasi atau aset yang dimiliki sebuah organisasi. Lalu ada software, aplikasi,
reputasi, komputer, printer, mobile phone, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh dari perangkat yang di dalamnya sebenarnya banyak mengandung informasi yang memang harus dikelola secara baik dan benar, apalagi menggunakan teknologi digital. Oke, bisa next, Mas Rehan. Nah, ini adalah sebuah gambaran siklus hidup informasi. Ini informasi itu pertama pasti akan dibuat, di-create gitu. Siapa yang meng-create ya pemilik informasi tersebut. Atau dalam hal ini kita bicaranya koperasi. Koperasi itu membuat informasi baik itu menginput data anggota, menginput aset, menginput transaksi. Nah, itu bagian dari siklus hidup informasi. Lalu yang kedua, informasi ini disimpan di mana? Kalau konvensional, informasi ini disimpan mungkin di lemari, di berangkas, gitu kan, diarsipkan. Kalau berupa digital, berupa soft copy, mungkin disimpannya di hard disk, di cloud, di flash disk, atau lain-lain. Dan ini semua harus kita kelola. Contoh misalnya aset konvensional berupa arsip, data, form, pendaftaran. Nah, ini kita harus klasifikasikan dulu nih aset yang sifatnya konfidensial, internal, atau untuk publik. Nah, itu cara penanganannya berbeda-beda. Jadi, ketika kita bicara aset yang konfidensial, mungkin disimpan di lemari. Nah, kita harus tahu nih, yang pegang kunci lemari siapa, harus kita batasi. Seperti itu contohnya. Lalu, siklus hidup informasi yang selanjutnya adalah siapa yang menggunakan informasi ini, siapa yang menambahkan informasi ini, siapa yang merubah. Nah, itu harus ada prosedurnya. Semua harus tercatat. Gitu. Jadi kalau di dalam standar ISO 27001, setiap perubahan itu menggunakan form yang namanya request for change, gitu kan. Form untuk perubahan. Jadi kita bisa tahu perubahannya kapan, perubahannya karena apa, kenapa informasi ini berubah. Lalu selanjutnya informasi ini di-share. Nah, di-share ini melalui apa? Melalui surat kah? Melalui email? Melalui WA gitu. Jadi masing-masing informasi yang pertama mungkin teman-teman koperasi ini harus mengklasifikasikan terlebih dahulu ya. Informasi yang rahasia, internal, atau publik. Contohnya misalnya kita ingin mengirimkan informasi yang sifatnya konfidensial melalui email misalnya. Nah, informasi itu harus kita password kalau yang sifatnya rahasia. Setelah kita kirimkan filenya melalui email, passwordnya usahakan jangan dikirimkan melalui email. Passwordnya bisa dikirimkan melalui media yang terpisah. Contohnya WhatsApp, SMS, yang mancing. atau media lain. Artinya, ketika nanti email kita dihack, Ini yang bukan dokumen ya? kita tetap dalam kondisi aman. Karena passwordnya dikirimkan melalui media yang terpisah. Lalu selanjutnya, aset atau informasi yang sudah tidak dipakai, ini dihancurkannya seperti apa? Nah, media penghancuran tersebut juga harus ada prosedurnya. Jadi, tidak asal dibuang di tempat sampah, tapi tidak dihancurkan, gitu. Karena informasi ini bagi orang yang ingin mengetahui informasi tersebut sangat penting, gitu. Jadi kita memang harus melihat sejauh mana informasi ini harus dikelola. Oke, next. Nah, ini harus kita lindungi ya, harus kita amankan. Nah, informasi tadi yang dibuat, disimpan, dirubah, didistribusikan sampai dihancurkan, ini harus dikelola dengan baik gitu. Makanya banyak sekali dunia-dunia digital yang datanya itu banyak yang
diambil, banyak yang bocor karena data nasabah, data anggota itu sangat penting bagi orang-orang tertentu yang ingin memperjualbelikan data-data dari organisasi atau perusahaan yang ingin datanya dicuri. Oke, next. Nah, ini adalah contoh sumber ancaman keamanan informasi. Yang pertama, kalau kita bicara digitalisasi, pasti itu ada yang namanya hacker. Kalau kita bicara konvensional, itu ada yang namanya pencurian. Lalu ada serangan virus. Lalu tidak adanya kontrol atau pengendalian dokumen. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ketika ada perubahan harus tercatat perubahannya karena apa. Ketika ada yang menggunakan dokumen tersebut, harus juga tercatat penggunaannya untuk apa dan siapa yang menggunakannya. Lalu yang selanjutnya ada kegagalan sistem dan jaringan. Ini mungkin lebih ke pihak eksternal karena kita biasanya menggunakan provider ya, menggunakan pihak ketiga untuk menggunakan jaringan. Lalu terkait dengan ancaman bencana alam dan kebakaran. Nah, ini juga harus kita lakukan analisa resiko di awal. Jadi misalnya kita menggunakan BCMS, kita Business Continuity Management. Jadi Business Continuity Management ini bisa kita gunakan ketika ada satu tempat atau kantor koperasi kita yang terkena dampak bencana, itu kita harus melakukan penanganan bencana, misalnya bekerja di work recovery area sementara. Nah, itu juga harus kita analisa dari awal agar bisnis kita tetap berjalan ketika terjadi bencana alam atau kebakaran. Lalu contoh ancaman selanjutnya itu adalah lemahnya keamanan dari kontrol yang tidak kita siapkan. Contohnya adalah orang-orang yang tidak aware terkait dengan keamanan informasi, itu juga bisa menjadi salah satu ancaman lemahnya keamanan dan bisa menyebabkan terjadinya kebocoran dari data yang kita punya. Oke, next. Nah, yang dimaksud dengan keamanan informasi apa? Jadi keamanan informasi itu kita mengelola informasi yang kita punya. Kita mengelola, melakukan klasifikasi, mana data yang rahasia, mana data yang untuk khusus internal, mana data yang memang harus kita share ke publik. Nah, ada tiga aspek yang mencakup keamanan informasi. Yang pertama, confidentiality. Jadi klasifikasi dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia, kita harus batasi aksesnya. Kita harus tahu otorisasi penggunanya. Penggunanya siapa saja. Biasanya kalau yang konfidensial ini sifatnya lebih ke top management gitu. Lalu yang kedua, integrity. Integrity itu setiap perubahan informasi itu harus tercatat dan harus dengan persetujuan otorisasi dari orang yang sudah ditunjuk. Lalu terkait dengan availability. Nah, kalau kita bicara informasi, availability ini jadi salah satu unsur yang memang wajib karena data yang pengen kita ambil, entah itu data tahun lalu, data 2 tahun lalu, atau 3 tahun lalu, itu harus tersedia. Ya kan? Makanya penyimpanan data dan pengelolaan data itu harus benar-benar kita atur. Kita atur prosedurnya gitu agar data ini selalu tersedia gitu, dan data ini bisa kita batasi masa retensinya, masa berlakunya. Misalnya data ini setelah 5 tahun bisa kita backup di tempat yang lain, atau bisa kita hapus, atau bisa kita hancurkan seperti itu. Nah, dari 3 hal ini intinya adalah
teman-teman harus melakukan klasifikasi pengelolaan aset untuk agar proses bisnis dari koperasi ini, dalam hal ini koperasi, bisa tetap berjalan dan informasi yang kita butuhkan itu selalu tersedia. Oke, next. Oke, tantangan koperasi dalam menghadapi digitalisasi itu apa saja? Nah, yang pertama mungkin terkait dengan SDM, ya. Masih minimnya literasi digitalisasi di koperasi sehingga membutuhkan training terkait digitalisasi. Nah, kalau kita bicara digitalisasi, itu orang-orang yang kita tunjuk untuk operasional digitalisasi harus benar-benar mengerti. Jangan sampai mereka asal melakukan share data, asal melakukan penyimpanan data, asal melakukan instalasi aplikasi, karena ada aplikasi-aplikasi yang memang dia tujuannya untuk niatnya tidak baik. Misalnya ketika diinstal itu ternyata adalah virus gitu. Malah dokumen kita atau informasi yang kita punya justru tidak bisa dibuka. Lalu tantangan yang kedua ini adalah prosedur yang memang sangat minim. Belum adanya prosedur yang mengcover terkait dengan khusus untuk penggunaan dan operasional dari digitalisasi tersebut. Karena kalau tidak ada prosedur IT, maka operasional tersebut akan menjadi apa ya? Menjadi sebuah bisa menyebabkan terjadinya kebocoran data karena tidak adanya prosedur yang mengcover dari kegiatan operasional. Lalu yang ketiga, memang teknologi dan infrastruktur. Kalau kita bicara digitalisasi, ini ada beberapa bagian dari daerah di Indonesia. Memang yang pertama mungkin belum terkoneksi, tapi mungkin tidak banyak. Lalu minimnya juga infrastruktur untuk menunjang aktivitas yang berbasis digital. Selanjutnya ada anggota koperasi atau dari koperasinya sendiri yang memang sudah terbiasa dan udahlah kita konvensional aja, ngapain sih digital gitu. Jadi sebenarnya banyak keuntungan ketika kita menggunakan teknologi digital, namun juga kita harus melakukan analisa resiko agar semuanya berjalan dengan baik dan aman. Lalu terkait dengan tantangan selanjutnya, development system. Nah, kalau kita bicara sistem aplikasi digital, dalam pengembangannya sendiri, yang pertama pasti membutuhkan waktu, yang kedua membutuhkan kompetensi dari tenaga ahlinya tersebut, yang ketiga pasti biaya. Biaya pembuatan sistemnya memang cukup mahal ya kalau kita bicara digital. Tergantung dari aplikasi yang seperti apa nih yang mau kita buat. Lalu biaya pembuatan, selain biaya pembuatan, setelah aplikasi itu jadi kan aplikasi itu harus di-maintain. Ya, baik itu servernya, baik itu teknologinya, baik itu infrastrukturnya. Nah, ini mungkin terhambat juga biaya untuk pembuatan sistem dan maintenance-nya. Oke, next. Nah, komponen-komponen apa saja sih yang harus diperhatikan dalam digitalisasi? Yang pertama itu orang. Ya, kenapa orang? Ya, karena kebocoran data ini terutama dari people, dari orang yang tidak aware, mungkin dia tidak tahu kalau memang data yang di-share adalah data yang sifatnya rahasia. Nah, ini juga harus diberikan sosialisasi dan training-training terkait dengan keamanan informasi, agar informasi di sebuah organisasi atau di sebuah koperasi itu benar-benar informasinya bisa terjaga, bisa aman, bisa available. Jadi memang harus
dari organisasi atau dari koperasi itu terus melakukan sosialisasi dan training digitalisasi bagi staf IT-nya atau mungkin anggotanya atau mungkin keseluruhan dari manajemennya gitu. Karena kalau kita bicara digital ya pasti risiko yang paling besar adalah risiko kebocoran data dan kehilangan data. Lalu yang kedua komponennya pasti ada teknologi. Nah, teknologi ini untuk memastikan pengolahan informasi dan aktivitas prosesnya. Jadi teknologi ini juga harus di-maintain. Kita simpannya di mana nih gitu. Simpan data servernya di mana, simpan data database-nya, data asetnya di mana gitu. Jadi kita juga harus bisa memilih vendor-vendor yang memang sudah minimal sudah tersertifikasi ISO 27001 untuk memastikan atau menggaranti data kita aman, data kita tersedia gitu. Jadi teman-teman juga harus aware mana saja vendor-vendor yang secara nasional dia dapat dipercaya untuk menyimpan dan mengelola data organisasi yang ada di koperasi. Lalu selanjutnya komponennya yang ketiga itu adalah prosedur. Prosedur ini jadi kalau ada people, ada teknologi, tapi tidak ada prosedur, itu juga memiliki resiko yang tinggi terkait dengan kebocoran data yang ada di organisasi. Jadi tiga aspek ini sangat penting dalam pengelolaan sebuah digitalisasi di dalam sebuah organisasi. Oke, next. Nah, pihak ketiga, nah ini adalah pilihan ya, pilihan pihak ketiga, next. Nah, teman-teman, kalau kita tadi bicara tantangan, pasti ada development system yang sangat mahal, maintenance yang sangat rumit, dan harus memiliki orang-orang yang punya kompetensi untuk memaintain aplikasi kita jika dibuat oleh internal dari koperasinya sendiri. Nah, mungkin pihak ketiga menjadi salah satu solusi untuk pilihan teman-teman bisa mendigitalisasi atau melakukan proses perubahan dari konvensional ke proses digitalisasi. Yang pertama mungkin pastikan bahwa vendor yang akan kita gunakan ini memiliki kantor yang jelas, memiliki tim IT yang jelas, memiliki teknologi juga yang sudah terdaftar di KAN atau terdaftar di Kominfo, karena ini juga bagian dari regulasi. Itu ada di Permen Kominfo nomor 11 tahun 2016 terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Itu harus didaftarkan ke Kominfo. Jadi untuk memastikan bahwa penggunaan data-data yang konfidensial itu dilakukan enkripsi misalnya. Jadi ketika kita mau share KTP dari member kita, nah itu biasanya nomor KTP-nya itu udah terenkripsi, jadi tidak bisa terbaca secara sembarangan ketika data itu dicuri misalnya. Lalu yang kedua, pastikan bahwa si pihak ketiga ini memiliki SLA yang bagus. Ketika terjadi gangguan di dalam aplikasi, nah usahakan responnya bagus, garansi penanganannya baik gitu kan. Jangan sampai sudah digitalisasi tapi sering maintenance misalnya, sering maintenance, sering gangguan. Nah, itu juga bisa mengganggu operasional dari bisnis yang dijalankan oleh organisasi. Lalu selanjutnya pastikan sudah tersertifikasi ISO 27 dengan badan sertifikasi yang sudah terdaftar di KAN dan Kominfo. Nah, kenapa harus ada KAN dan Kominfo? Karena banyak juga badan sertifikasi, banyak juga vendor-vendor pihak ketiga ini yang sudah tersertifikasi ISO, tapi
badan sertifikasinya belum terdaftar di KAN. Nah, biasanya itu kalau saya pengalaman saya biasanya mereka nembak lah dalam bahasa tanda kutip ya. Jadi membeli sertifikat tanpa melakukan proses audit gitu. Jadi kalau untuk badan sertifikasi yang sudah terdaftar di KAN dan Kominfo itu mereka tidak akan mau tanpa dilakukan audit gitu. Audit sistem, audit dari pihak ketiganya harus diaudit terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya pastikan juga ditanya sama vendornya, nyimpan datanya di mana, servernya di mana, gitu kan? Karena untuk data-data yang sifatnya konfidensial, untuk aplikasi digitalisasi yang di dalamnya ada KTP, KK, atau mungkin ada transaksi, itu secara regulasi harus disimpan, servernya harus disimpan di Indonesia. Karena banyak juga vendor-vendor server ini, penyimpanan ini ada di Singapura, ada di China, ada di luar negeri, itu banyak. Nah, ini untuk mencegah data kita juga akan bocor ke luar negeri. Oke, next. Nah, pastikan juga teman-teman harus paham, harus aware platform kita yang kita install di dalam sebuah mobile phone kita, di handphone kita, itu tidak melakukan pengintaian ya, dalam tanda kutip, tidak bisa melakukan mengambil data kontak. Dulu mungkin kita ingat setiap kita, mungkin ada yang kita atau teman kita yang ketika pinjam uang di pinjol, itu tiba-tiba ditagih, ya kan? Tiba-tiba kita ditagih, ini dapat nomor kita dari mana? Nah, itu secara sistem mereka sudah mencuri nomor telepon yang ada di dalam handphone kita, nomor kontak yang di dalam handphone kita. Jadi secara broadcast mereka akan mengirimkan penagihan dari nasabah yang mereka punya gitu. Jadi kadang kita tidak aware terkait dengan aplikasi yang kita install. Nah, ternyata mereka mengambil data kita secara kita tidak sadar, karena kalau kita bicara digitalisasi, pencurian, pengambilan data itu dilakukan itu ketika kita mungkin lagi tidur, atau justru ketika kita membuka m-banking misalnya, kita melakukan transaksi, itu juga bisa dilakukan pencurian data melalui aplikasi yang kita install. Nah, kalau dari regulasi OJK itu fintech yang legal itu hanya boleh mengakses 3, mengakses kamera, location, dan mikrofon. Jadi disingkat biasanya camilan. Nah, ini harus ada pembatasan akses. Teman-teman harus aware terkait dengan semua aplikasi yang kita install. Kadang kita install aplikasi musik, tapi minta kamera, misalnya minta izin akses kamera. Nah, itu kan sangat tidak ada korelasinya sebenarnya. Nah, kalau ada aplikasi-aplikasi yang semacam itu, ya mungkin bisa langsung di-uninstall saja. Jangan diterusin install, karena resikonya sangat tinggi terkait dengan data yang ada di perangkat kita. Oke, selanjutnya, next. Oke, next. Nah, ini salah satu good kooperatif atau kooperatif yang memang baik untuk digitalisasi. Itu ada terkait dengan mungkin ada escrow, virtual account, SDM, pengawas, itu juga secara kelembagaan. Ada tim internal audit yang mengaudit sistemnya, lebih spesifik ke keamanan informasinya, prosesnya, agar implementasi dari digitalisasi ini dilakukan sesuai dengan prosedur. Lalu secara bisnis, ya ada ekosistem, ada penanganan risiko, lalu platform, pasti platform digitalisasi, aplikasi, server, tanda daftar PSE, lalu juga mitigasi risikonya juga kita harus punya.
Lalu edukasi dan perlindungan konsumen pasti harus sering dilakukan sosialisasi, entah itu sosialisasi terkait dengan penggunaan aplikasi maupun sosialisasi ketika ada fitur-fitur baru yang dimunculkan di dalam aplikasi. Oke, next. Nah, ini pentingnya prosedur yang harus dimiliki secara ideal oleh sebuah organisasi jika ingin melakukan transformasi dari konvensional ke digitalisasi, atau mungkin yang sudah melakukan digitalisasi tapi belum ada prosedurnya nih. Nah, prosedur ini tujuannya untuk apa? Untuk mengontrol aktivitas dari operasional digitalisasi. Yang pertama mungkin ada pedoman terkait internal audit, proses internal auditnya seperti apa. Lalu ada pedoman umum terkait dengan pengelolaan keamanan informasi. Lalu ada SOP terkait dengan kelembagaan, bisnis model, dan resiko. Nah, resiko ini kan juga nanti ada beberapa bagian dari resiko yang bisa kita terima, resiko yang nilainya tinggi itu harus kita kontrol. Apa? Lalu ada terkait dengan perlindungan dari anggota juga gitu, karena kalau kita bicara digitalisasi kembali lagi pasti ada banyak sekali data-data yang bisa diakses oleh pemilik aplikasi tanpa mungkin diketahui oleh pengguna aplikasi. Nah, ini bagian dari prosedur-prosedur ini, bagian dari good kooperatif untuk operasional yang ideal dalam melangkah ke digitalisasi koperasi. Jadi tidak hanya sistemnya, tapi kita harus siapkan prosedurnya yang benar-benar secara penggunaan atau secara operasional benar-benar bisa dikontrol dan bisa dikelola. Oke, next. Nah, ini ada beberapa aware ya, biar kita aware terkait dengan beberapa pengelolaan informasi juga, baik dalam keseharian maupun dalam organisasi kita. Mungkin next, yang pertama itu, oke, next. Nah, yang pertama ini terkait dengan penanganan informasi-informasi rahasia. Seperti apa informasi rahasia? Informasi yang kritikal atau informasi yang rahasia sesuai dengan klasifikasinya itu biasanya kita kasih label. Jadi di internal koperasi itu ketika ada dokumen rahasia yang tercecer ya kita bisa langsung selamatkan, bisa langsung kita amankan. Lalu terkait dengan distribusi informasi kepada pihak yang terotorisasi. Jadi pastikan khusus untuk dokumen yang rahasia ini kita harus tahu siapa saja, kalau perlu kita catat di dalam prosedur siapa saja yang boleh mengakses atau menggunakan informasi-informasi yang rahasia. Lalu selanjutnya pastikan informasi kritikal di tempat yang aman. Misalnya kalau kita bicara konvensional, ya kita bicara misalnya disimpannya di brankas atau disimpannya di lemari dari pendiri ketua umum misalnya. Jadi aksesnya juga harus dibatasi. Kalaupun ada kunci cadangan, itu kita harus tahu siapa yang pegang kunci cadangan tersebut. Lalu selanjutnya pastikan informasi atau dokumen yang rahasia yang sudah tidak digunakan itu harus langsung dimusnahkan. Nah, cara pemusnahannya misalnya kalaupun mau secara konvensional itu biasanya pakai paper shredder, mesin penghancur kertas. Jadi dokumennya sudah hancur dan tidak dapat dibaca lagi. Gitu. Kadang kita juga sering banget melihat banyak sekali dokumen-dokumen rahasia, dokumen bekas ujian itu banyak beredar di tukang gorengan ya. Justru banyak sekali beredar di masyarakat. Bahkan
yang harusnya itu milik dari sekolah. Tapi kok bisa beredar di masyarakat nilai ujian, soal ujian. Nah, ini kan berarti mereka tidak aware terkait dengan pengelolaan informasi tersebut. Nah, ini jadi yang tidak boleh dilakukan, jangan langsung membuang informasi yang kritikal itu di tempat sampah tanpa dihancurkan terlebih dahulu. Karena walaupun kita sudah lecek-lecek atau kita sudah sobek sekali, tapi ketika dokumen itu dilihat oleh orang yang punya tujuan tidak baik, maka dokumen tersebut bisa dicuri. Lalu jangan memberikan akses ke informasi kritikal atau rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan. Nah, ini makanya di dalam prosedur itu harus jelas dokumen rahasia ini untuk siapa yang boleh menggunakan, untuk siapa yang hanya boleh melihat atau membacanya. Oke, next. Nah, selanjutnya terkait dengan keamanan fisik, ya pastikan selalu menggunakan ID card atau akses card milik sendiri. Jadi akses card ini jangan dipinjemin ke siapapun, karena bisa berimpact terkait dengan risiko kebocoran data. Lalu jika terdapat orang tidak dikenal, ya sebaiknya kita langsung aware tujuannya apa, mau kemana, kita langsung bisa tanyakan kepentingannya. Lalu menjaga ruang kerja saat meninggalkan area kerja. Jadi pastikan ketika kita sebagai orang yang mengelola data rahasia, itu jangan ada data kontrak, misalnya contoh data rahasia ya, data kontrak, data daftar gaji, daftar salary itu tercecer di meja gitu. Ya walaupun ditinggal misalnya saya mau ke toilet dulu. Nah ini biasanya yang menyebabkan potensi kebocoran data ketika kita tidak bisa mengontrol atau tidak bisa mengamankan dokumen yang ada di sekitar kita, yang termasuk dokumen yang rahasia. Nah, pastikan bahwa area kerja kita adalah clean and clear gitu, bersih dari dokumen yang rahasia. Bukan berarti mejanya bersih gitu kan, jadi nggak kerja, semuanya rahasia, enggak. Tapi kita bisa pastikan ketika kita ingin meninggalkan ruang kerja, meja kerja, dan kita melakukan operation di informasi yang rahasia, pastikan informasi itu selalu bersih dan tidak ada ketika kita meninggalkan ruangan atau area kerja. Nah, lalu selanjutnya pastikan informasi kritikal ini selalu di backup. Di backup ini kalau bentuknya soft copy misalnya. Kalau bentuknya hard copy mungkin bisa dibuat 2 rangkap, yang satu fotokopian, yang satu asli. Ini harus di backup secara periodik. Takutnya ketika kita backup, ternyata justru backupannya tidak bisa kita buka atau tidak bisa kita gunakan. Makanya secara berkala, secara periodik, misalnya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tergantung dari kebijakan organisasi atau koperasi. Nah, selanjutnya yang tidak boleh dilakukan, nah ini jangan meminjamkan ID card kepada siapapun dan tidak meninggalkan dokumen saat tidak digunakan atau yang sedang dicetak pada mesin. Nah, ini juga menjadi salah satu potensi kebocoran data. Ketika kita lagi fotokopi atau kita lagi ngeprint, pastikan kalau kita mau fotokopi atau mengeprint dokumen yang rahasia itu ditungguin benar-benar sampai selesai. Jangan ditinggal-tinggal. Apalagi kita mencetak atau ngeprint atau fotokopi di luar misalnya. Nah, ini sangat berpotensi sekali terjadinya kehilangan data dan kebocoran data. Begitu. Oke, next. Nah, terkait juga ada pengelolaan akun dan password. Nah, ketika kita menggunakan PC atau laptop di area kerja, pastikan ketika kita mau meninggalkan laptop kita, entah itu makan siang, ke toilet, atau lain-lain, itu pastikan kita mengaktifkan screensaver yang otomatis. Jadi ketika kita tinggalin, itu otomatis akan terkunci. Berapa menit? Nah, kalau menitnya itu tergantung kebijakan dari organisasi juga.
kalaupun kita nggak mau di screensaver lock, ya kita tinggal tekan aja Windows L untuk memastikan bahwa laptop kita terkunci. Lalu terkait perubahan konfigurasi keamanan, nah pastikan, makanya dibutuhkan tim IT khusus ini untuk men-setting perangkat kerja di organisasi atau di koperasi itu memiliki 2 akun. Yang pertama admin, yang kedua user. Jadi staff itu biasanya menggunakan user supaya tidak melakukan instalasi game, instalasi aplikasi yang justru bisa berpotensi untuk mencuri atau merusak data kita. Gitu. Jadi pastikan ketika kita mau login itu ada 2 pilihan, user sama admin. Jadi admin ini sebagai kontrol dan untuk karyawan biasanya menggunakan akun user khusus untuk bekerja. Jadi kalau mau install aplikasi lain untuk menunjang pekerjaan, dia harus izin dulu ke admin, nanti admin yang melakukan instalasi. Lalu pastikan PC atau notebook atau komputer itu yang sudah tidak digunakan itu dalam kondisi mati. Lalu hindari penyimpanan informasi yang rahasia pada perangkat pribadi tanpa adanya otorisasi. Nah, pastikan dokumen-dokumen soft copy itu yang sifatnya rahasia itu harus di-password. Baik itu PDF, baik itu Word, baik itu Excel, itu harus di-password. Jadi informasi yang sifatnya rahasia yang sudah kita klasifikasikan di internal organisasi itu harus selalu di-password. Nah, selanjutnya ubah password secara berkala sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, kalau standar yang berlaku itu kan ya ini standar umum ya, minimal itu 8 karakter, kombinasi angka dan huruf gitu. Jadi kalau memungkinkan itu ada spesial karakter, simbol dan lain-lain. Jangan menggunakan password yang mudah ditebak. Contoh tanggal lahir, tanggal nikah, tanggal jadian, nama selingkuhan mungkin. Jadi jangan menggunakan password-password yang mudah ditebak gitu, karena potensi terjadi kebocoran data yang kita punya. Nah, yang tidak boleh dilakukan apa? Nah, yang tidak boleh dilakukan ini yang pertama, jangan menuliskan password dan menempelkan di tempat yang dapat terlihat publik. Nah, ini juga saya sering temuin ya saat melakukan audit. Biasanya nih ibu-ibu nih, ibu-ibu sering lupa gitu kan, sering lupa. Passwordnya benar, dicatat, tapi ditempelinnya di monitor laptopnya atau di monitor komputernya. Sama aja. Jadi dia di password tapi passwordnya terlihat. Nah, itu kan juga nggak berfungsi passwordnya. Lalu selanjutnya, jangan menggunakan fitur remember password. Nah, jadi teman-teman remember password nih apa sih? Remember password tuh biasanya kalau kita mau buka laptop, kita mau masuk ke email, itu secara otomatis masuk. Nah, itu namanya remember password. Nah, pastikan kita tidak menggunakan fitur remember password. Kenapa? Karena ketika perangkat kita hilang, laptop kita hilang, laptop kita itu udah bisa diakses oleh apapun yang ada di dalam, baik email, baik yang lainnya, karena secara otomatis akan masuk. Kecuali mungkin sekarang sudah ada laptop-laptop yang menggunakan face recognition gitu. Jadi kontrolnya ada 2. Oke, dia secara sistem sudah remember password, tapi untuk masuk otorisasi dia harus menggunakan face recognition, menggunakan wajahnya untuk masuk wajah pemilik dari perangkat tersebut. Lalu hindari melakukan akses jaringan menggunakan fasilitas publik. Nah, ini kan banyak orang awam ya, banyak orang yang mungkin tidak aware terkait dengan keamanan informasi, itu justru senang kalau dapat WiFi gratis misalnya. Padahal ketika kita menggunakan akses WiFi gratis, itu justru potensi resiko dari kebocoran data kita itu sangat-sangat besar gitu. Kan kita nggak berasa ya, kita pakai akses gratis, melakukan transaksi m-banking misalnya. Nah, itu kalau saya gitu kan, tim saya mungkin dengan niat tidak baik misalnya, itu saya bisa tahu passwordnya apa, m-bankingnya apa gitu. Karena menggunakan
jaringan yang kita punya misalnya. Nah, itu usahakan sebisa mungkin tidak menggunakan jaringan publik yang sifatnya gratis. Kalaupun terpaksa menggunakan fasilitas publik yang sifatnya gratis, usahakan jangan pernah mengakses aplikasi yang sifatnya transaksi, misalnya m-banking, transaksi koperasi. Nah, itu harap dihindari sementara karena bisa berpotensi untuk terjadi kebocoran data. Lalu yang tadi password yang diterapkan ini usahakan tidak mudah ditebak dan jangan pernah memberitahukan password kita kepada orang lain. Ini terkait dengan pengelolaan dan password. Selanjutnya, next. Nah, terkait dengan penggunaan software, yang tadi sudah saya sampaikan, pastikan setiap melakukan instalasi software itu harus sesuai dengan izin, sesuai dengan kebijakan prosedur, harus izin ke admin dulu gitu. Kalau perlu adminnya yang melakukan instalasi software yang baru untuk mendukung aktivitas pekerjaan. Lalu pastikan software yang terinstal ini bukan software bajakan. Karena potensinya ya balik lagi kalau kita bicara bajakan pasti biasanya banyak yang punya potensi terkait merusak atau menghilangkan atau bahkan mencuri data yang ada di dalam perangkat kita. Dan selanjutnya lakukan scanning antivirus sebelum melakukan instalasi software. Nah, ini yang usahakan yang tidak boleh dilakukan, jangan melakukan instalasi software yang tidak diizinkan, contohnya game dan lain-lain. Tapi game kalaupun diizinkan oleh organisasi ya nggak masalah gitu kan. Yang penting harus ada prosedurnya, harus ada aturan yang berlaku di internal organisasi. Nah, ini aturan-aturan ini yang nanti kita gunakan sebagai panduan untuk melakukan organisasi, melakukan operasional di dalam proses digitalisasi. Next. Nah, ini terkait dengan email, banyak juga sekarang kebocoran data itu dari email, dari WhatsApp, kita dikirim bentuk PDF atau dikirim bentuk Word, baik itu berupa undangan pernikahan, berupa peringatan surat tilang. Nah, itu kalau dari kita terima pesan yang sifatnya berpotensi mencuri data kita, itu pastikan langsung aja kita hapus dan kita blokir. Jangan dibuka, jangan pernah penasaran. Tapi apa ya ini ya, gitu kan. Biasanya nih teman-teman yang nggak aware ini penasaran, ih apa ya, ih aku dapat apa ya, dibuka gitu. Kadang juga sekarang banyak jasper atau mengatasnamakan jasa pengiriman kargo itu maaf, barang Anda silahkan dicek untuk di tracking di sini gitu, dikirimkan file Word, itu jangan pernah dibuka gitu. Apalagi kita sudah sadar bahwa kita tidak membeli barang gitu kan. Nah, pastikan isi email yang akan dikirimkan, alamat email itu sudah benar. Lalu kalau ada email yang mencurigakan, udah baiknya dihapus saja, tidak usah dipedulikan. Nah, ini kembali lagi ketika kita melakukan attachment email dan password, khusus untuk informasi yang sifatnya rahasia, jangan melakukan secara bersamaan. Jadi pastikan kita kirim email, filenya itu di email, lalu passwordnya kita kirimkan melalui media yang terpisah. Itu bisa melalui WhatsApp, bisa melalui SMS, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah jangan membalas email-email sampah. Nah, kalau misalnya kita mau kirim data kok secara konvensional gimana? Misalnya data dokumen rahasia menggunakan jasa pengiriman Tiki misalnya. Nah, itu kita harus benar-benar konfirmasi siapa yang mengirimkan, kurirnya namanya siapa, nomornya kalau bisa nomor handphonenya kita catat, dan kalau bisa tanda terimanya pun kita minta gitu. Jadi selalu konfirmasi terus tuh gitu, karena ya kalau kita bicara dokumen rahasia, walaupun yang nganter itu nggak ada niat apapun, tapi ketika
dokumen itu hilang atau terjadi insiden, dokumen itu tetap bisa kita tracking dan tetap aman. Oke, next. Next. Iya, sudah. Mungkin itu saja Mas Rehan dan teman-teman dari saya. Kalau ada pertanyaan dan mungkin kita bisa diskusi terkait dengan kesiapan, tantangan, atau pemilihan pihak ketiga untuk digitalisasi, saya rasa Sakti ini paling oke lah, karena sudah tersertifikasi secara terdaftar di Kominfo dan KAN. Karena untuk Sakti juga saya melakukan pendampingan implementasinya seperti itu. Ya, terima kasih nih Pak Ahmad nih untuk penyampaian materinya yang sangat luar biasa ya. Jadi kitanya jadi terbuka gitu, oh tantangan-tantangan koperasi pas mau digital tuh seperti ini gitu. Terus harus ada awareness lah dari teman-teman koperasinya berarti ya Pak ya. Untuk pada saat udah implementasi ataupun pada saat dianya operasionalnya harus ada awareness dari teman-teman koperasi juga gitu sebagai yang menjalankan operasionalnya. Ya, Iya, teman-teman koperasi materinya seperti itu dari Pak Ahmad yang luar biasa. Telah disampaikan oleh Pak narasumber pada siang hari ini. Mungkin kita masuk ke diskusi dan tanya jawab ya, Bapak Ibu mungkin bisa raise hand ataupun melakukan pertanyaan di kolom chat Zoom. Kita masuk ke diskusi dan tanya jawab saat ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan nih kepada Pak Ahmad untuk materi yang sangat luar biasa tadi? Halo teman-teman koperasi. Mungkin dari apa namanya Bu Vera atau mungkin dari Bu Dwi atau Pak Arsyad mungkin ada yang ingin ditanyakan. Gimana nih? Oke, baik. Terima kasih, Mas Rehan. Oke Pak Arsyad. Boleh saya tanya ya? Nah, saya sangat terima kasih nih kepada Mas Ahmad atas pencerahannya ya. Memang saat-saat terakhir-terakhir ini gencar sekali penipuan-penipuan lewat aplikasi, lewat digital, lewat apa namanya jalur-jalur jalur-jalur teknologi ya. Yang saya lihat peniruan ininya banyak sekali. Nah, yang saya ingin tanyakan dari sisi Sakti sendiri, bagaimana ya kalau misalnya data-data kita itu ada jaminannya dari Sakti bahwa satu saat misalnya kita tidak lagi bekerja sama-sama Sakti, data kita ada di sana semua. Ini yang membuat kita menjadi nyaman, aman, dan tenang itu apa kira-kira dari kebijakan Sakti? Mungkin Mas Ahmad bisa memberikan sedikit pengalamannya kali. Terima kasih. oke, baik Pak. Kalau terima kasih Pak Arsyad pertanyaannya. Kalau di standar ISO itu ada standar ISO 27017 Pak, terkait dengan cloud services atau penyimpanan data. Nah, biasanya itu antar pihak itu saling bersepakat Pak. Jadi di dalam kesepakatannya ketika sudah tidak bekerja sama, yang pertama data dari koperasi Pak Arsyad nih misalnya atau data dari Pak Arsyad itu bisa dihapus atau dikembalikan ke Pak Arsyad gitu Pak. Jadi harus ada agreement-nya Pak. Jadi kalau di ISO 27017 itu pihak vendor justru sudah menstatement Pak bahwa ketika sudah tidak bekerja sama, data ini tidak akan dikemana-manakan dan akan dihapus gitu atau dikembalikan kepada pemilik data tersebut. Seperti itu sih Pak Arsyad. Ya. Kecuali ya Pak, kecuali mungkin ada regulasi. Kalau di fintech kan ada yang namanya FDC Pak, Fintech Data Center. Jadi data tersebut digunakan kembali untuk organisasi. Contohnya misalnya ada member yang mau melakukan pengajuan pinjaman. Nah, itu bisa dicek apakah member ini bisa pernah minjem di koperasi mana aja dan statusnya apa, seperti BI checking. Nah, kalau itu secara regulasi mungkin boleh, tapi
tetap dengan aturan main. Contohnya misalnya ketika mereka menginput nomor KTP, nanti fotonya, alamatnya itu semua terenkrit, Pak, tidak terlihat. Itu hanya datanya saja. Gitu. Jadi benar-benar secara keamanan data dari pihak ketiga itu benar-benar kita kelola dengan baik. Dan kalau saya rasa Sakti memang sudah melakukan implementasi pun juga sudah cukup lama ya Pak. Jadi tim-tim Sakti juga sudah aware terkait dengan keamanan data dari klien-kliennya seperti itu. Ya. Ya, ini sebetulnya berkaitan dengan anggota kami nih, Pak Ahmad. Anggota kami ini banyak senior-senior yang boleh dikatakan mereka bukan alergi sebetulnya, cuman karena sudah malas untuk berpikir, sehingga kalau kita hubungkan dengan masalah IT, mereka sudah menolak ya. Tapi akhirnya kita kan mencari jalan mudah untuk supaya mereka mau tertarik kepada aplikasi ini, karena aplikasi ini sebetulnya sangat menguntungkan buat mereka. Mereka bisa Betul, Pak. kontrol setiap saat, kapanpun Ya. juga, berapapun juga nilai rupiah yang ada di koperasi mereka bisa lihat. Transaksi-transaksi mereka bisa lakukan di situ. Cuman karena gaptek, istilahnya kan gaptek mereka itu, ya akhirnya mereka mencari kemudahan-kemudahan. Nah, kemudahan-kemudahan ini secara tidak sadar kadang-kadang membuka rahasia ya, seperti password dan sebagainya. Iya. Nah, ini risiko yang mungkin ya, siapa tahu belum terfikirkan oleh pihak Sakti, karena kalau kami di pihak koperasi sebagai admin pun susah kontrolnya. Mungkin dari Sakti bisa bantu kontrol itu, karena bagaimana dari sistemnya untuk kontrol situasi ini supaya jangan menjadi dimanfaatkan oleh pihak lain. Karena saya sendiri sering dihubungi nih dari sales-sales, entah dari bank mana, saya nggak bukan jadi nasabah, tapi kok mereka tahu nama saya, tahu HP saya, tahu WA saya, dan sebagainya, kartu kredit dan sebagainya. Ini kan risiko ya, risiko. Iya, betul, Pak. Ini mungkin salah satu kalau di anggota kami yang senior-senior ini, yang mohon maaf mereka kan kebanyakan juga sudah hidupnya sudah mapan, sudah senior, sudah Iya. nggak mau lagi menghadapi risiko. Nah, Iya. ini menjadi tantangan buat kita nih, Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Itu aja dari saya. Ya, baik Pak. Kalau terkait ya memang itu menjadi isu di internal organisasi juga ya Pak. Setiap kita melakukan implementasi, makanya sangat perlu prosedur Pak, prosedur atau kebijakan-kebijakan terkait dengan kontrol pengelolaannya Pak, pengelolaan informasi tersebut. Oke, dari top manajemen biasanya memang dia hanya ingin melihat, nggak mau ribet masukin password, masukin apa. Nah, kita harus memilih personil yang terotorisasi, Pak. Itu kalau istilahnya di dalam IT itu ada super adminnya, Pak. Jadi kalaupun mau buka data ya harus sama orang ini, Pak. Jadi harus orang-orang yang sudah ditunjuk oleh top manajemen. Oh, yang boleh buka data ini si A ya, gitu. Jadi kalaupun top manajemen hanya butuh informasinya saja, kita sudah bisa mengontrol, Pak. Gitu. Orang ini kita awareness bahwa dokumen yang kamu pegang adalah dokumen rahasia, tidak boleh diberikan ke siapa-siapa. Nah, itu biasanya kita lampirkan NDA namanya, Pak. Non-Disclosure Agreement, untuk personil-personil yang memang memegang kendali atau mempunyai akses untuk masuk ke dalam informasi yang sifatnya rahasia, Pak. Jadi prosedur-prosedur ini ya sifatnya mengikat baik secara hukum maupun secara psikis, Pak, secara psikologi gitu. Jadi mereka benar-benar aware, oh iya ini dokumen rahasia. Kalau misalnya ada pihak yang tidak berkepentingan tiba-tiba nanya, ya dia sudah tahu gitu. Oh, kita tidak bisa memberikan informasi tersebut. Artinya ya dalam siklus keamanan informasinya bisa terjaga, Pak, walaupun memang tidak ada jaminan 100% ya, Pak. Kebocoran itu bisa kita anggap aman 100%, tapi minimal kita bisa mengontrol dan kita bisa menganalisa resiko yang akan terjadi dan sudah kita kontrol gitu, Pak. Kalaupun terjadi kebocoran ya pasti kita lakukan corrective action plan-nya seperti apa, Pak.
Ya, Mungkin itu sih Pak Arsyad, ya. Baik. prosedurnya harus lebih diperketat, Ya, harus ya. dibuatkan Ya. prosedur akses kontrolnya siapa aja pihak-pihak yang terotorisasi. Jadi top manajemen juga mau kasih informasi apapun yang sifatnya rahasia itu ngerasa nyaman dan aman juga kita sebagai top manajemen, ya udah nggak apa-apa gitu kan, kita kasih informasi ini. Tapi kan sudah ada perjanjian NDA, kontrol dan lain-lain. Itu Pak Arsyad. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Jadi Ya. memang jadi PR kita ya, di satu sisi kita harus perketat nih prosedurnya. Tapi di sisi yang lain agar lebih menarik dipermudah. Ini jadi satu yang kontradiksi, tapi ini kita upayakan. Dan alhamdulillah selama sampai hari ini kita masih membutuhkan bimbingan dari tim Sakti nih Mas Rehan. Terima kasih nih atas bimbingan-bimbingan dari tim Sakti. Ya, mudah-mudahan dalam jangka waktu paling tidak 1-2 bulan ke depan kita sudah mulai lancar ya, mulai lancar karena mau nggak mau kita yang menggunakan juga harus belajar dulu. Kalau kita punya alat baru, kendaraan baru kan kita harus belajar dulu. Kalau enggak barangkali akan jadi masalah. Saya kira itu, terima kasih ya Mas Ahmad, Mas Rehan Terima kasih atas Pak Arsyad. jawabannya. Ya Pak, Ya, makasih Pak. Selamat terima kasih bertugas. Mudah-mudahan Pak. lancar ya Pak nanti launching Saktiling ke anggota koperasinya ya Pak ya. Amin, amin, amin. Ya, ya. Iya Pak, kalau mau dibantu terkait prosedur mungkin juga nanti saya bisa bantu Pak untuk Baik, baik, baik. kasih beberapa referensi lah. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Ya, siap Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak dari dari Kak Ripkah ya. Ini untuk apa namanya? Untuk diimplementasi di Togo tuh adakah untuk bisa terintegrasi untuk gabung di sana gitu? Ini kayaknya pertanyaan lanjutan ya, Bapak juga udah baru ngejawab nih di kolom chat Zoom. Bagaimana nih Pak? Ya, baik Bu Junilawati ya, Bu Junilawati, terkait dengan KMP Tugu, kita memang sudah ada aplikasi kita sudah ada di Play Store Bu. Cuman memang untuk menggunakan aplikasi kita secara undang-undang koperasi itu harus melakukan pendaftaran dulu sebagai anggota. Nah, mungkin kalau Ibu mau searching-searching, kita ada websitenya Bu, kmptugo.com. Nah, itu Ibu bisa baca-baca di sana terkait dengan proses atau prosedur yang harus dilakukan oleh calon anggota seperti apa. Karena kita juga ada screening KTP gitu. Jadi kita menggunakan eKYC pihak ketiga, data dari Dukcapil untuk memastikan bahwa KTP dari calon anggota kita itu sudah benar dan tidak dimanipulasi seperti itu Bu. Ini seperti itu ya Pak. Apa untuk skema mendaftar tadi ya Pak ya ke koperasi KMP Togo ya. Mungkin seperti itu Kak Ripkah untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman pegiat koperasi lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi nih. Selain dari Kak Ripkah dan Pak Arsyad. Mungkin Pak Purwanto mungkin ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin yang lainnya. Atau sudah cukup nih untuk sesi tanya jawabnya nih. Bagaimana? Atau dari Bu Vera mungkin. Bagaimana? Pak, kita cukupkan saja ya untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Terima kasih ya Pak Ahmad ya untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Terus sudah mau berdiskusi terus tanya jawab pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mas Rehan dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ada nantinya nih pertanyaan lanjutan. Mungkin di sini masih rada malu mungkin ya. Mungkin nanti bisa kita sampaikan juga gitu ke Pak Ahmad ya. Bisa menghubungi kami juga nanti via personal WA ya. Untuk ke WA support Sakti saja untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi games dan undian nantinya, dimohon untuk kepersediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik yang linknya sudah kami kirimkan melalui kolom chat Zoom.
kami sangat menghargai pandangan dan masukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Mungkin nantinya dari Bapak Ibu ada usulan nih untuk narasumber, siapa yang ingin didatangkan dan apa nih topik yang mau diangkat untuk BBS selanjutnya. Silakan ya Bapak Ibu untuk mengisi form feedback atau umpan balik yang sudah kami kirimkan via chat Zoom. Nah, kita masuk nih yang ke agenda yang bagi-bagi hadiah lah jatuhnya ya untuk games dan undian. Mungkin tim Sakti bisa dipersiapkan ya untuk gamesnya ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi games yang mana nantinya pemenang yang memiliki jawaban tercepat dan tepat dan benar pastinya ya untuk mendapatkan saldo Saktiling. Nanti ada 3 orang pemenang untuk pemenang dari games ini. Mungkin kita tunggu ya selama 5 menit nih untuk teman-teman masuk ke Quizy nantinya. Nanti kita pantau lihat leaderboard nih, siapa yang akan menjadi pemenang pada games di siang hari ini. Nah, di sini masih menunggu peserta ya. Mungkin Bapak Ibu bisa masuk nih ke link yang telah dikirimkan oleh tim Sakti untuk masuk ke game Quizy-nya. Sambil menunggu pesertanya masuk. Selain games ini juga gitu Bapak Ibu, nantinya kita akan diundi nih dari daftar hadir yang tadi Bapak Ibu isi pada awal kegiatan. Itu akan ada undian juga, yaitu pembagian saldo Saktiling juga, itu untuk 2 pemenang. Nah, ini sudah masuk ya 9 peserta. Oke, kita tunggu. Ini 5 menitan cukup lah ya untuk kita menunggu ya. Oke, masih ada 11 nih, udah ada Vera, Krisan, Rina, terus ada lagi ada Kak Marius, terus ada Kak Karyanto, Kak Dwi. Yo, mungkin bisa teman-teman dipercepat nih, kita masuk ke games Quizy-nya sebelum kita mulai nih. Oke, udah ada 15 nih, udah ada yang masuk lagi. Mungkin nantinya di situ untuk yang belum masuk nih ya, nanti namanya nama pribadi, mungkin strip koperasinya atau underscore koperasinya. Bagaimana Bapak Ibu yang belum join mungkin bisa join ke link Quizy-nya yang sudah di-share oleh tim Sakti, oleh Mbak Ayu. Oke, mungkin sepertinya yang bakal daftar cuman yang masuk ke kuisnya 15 ya. Mungkin kita mulai untuk gamesnya. Mungkin 1, 2, 3. Bisa kita mulai. Ini masih belum ada yang jawab ya. Jadi leaderboardnya belum bergerak nih, masih sesuai yang mendaftar. Baru menjawab 1 pertanyaan ya. Udah ada yang 2 nih, ada Kak Dea ya. Sudah masuk ke pertanyaan kedua dan benar. Oh, udah ada yang mulai yang salah tuh, ada yang merah ya. Siapa nih? Oh, sudah ada 3 orang.
karena pertanyaannya walaupun hanya 3 gitu kan, tapi tetap nih kakak-kakak kalian di sini ketepatan ya, dan ketepatan itu berpengaruh ke klasmennya. Nah di sini di leaderboardnya ini masih ada Agustina ya untuk pemimpinnya, terus ada Kak Francisca, terus ada Kak Syamsuddin untuk posisi 1, 2, 3 nya. Mungkin yang lain yang masih belum mengisi 3 nomor mungkin masih bisa bergerak ataupun tidak ya, kurang tahu juga apakah ternyata emang kecepatan 3 orang tersebut di bawah, udah di atas rata-rata gitu, sangat cepat mereka mengisinya. Masih ada 1 yang belum mengisi. Ini mungkin udah nggak terlalu berpengaruh pergerakannya ya, bisa diatasin. Kita lihat posisi 1, 2, 3 nya. Nah di sini ada Kak Ani, ada naik kan Kak Ani, terus ada Kak Agustina sama Kak Francisca. Pak Fahrudin turun ke posisi 4. Mungkin bisa diakhiri ya. Untuk Kak Ani mungkin bisa on mic ya. Kak Ani. Halo Kak Ani. Ada Kak Ani? Ya, halo. Kak Ani dari koperasi mana? Mungkin bisa buat kami hubungi kembali. Koperasi Binangkit. Bisa diulangin Kak Ani? Saya anggota koperasi 2 sih. Koperasi Praja dengan koperasi Binangkit. Koperasi Bina apa Kak? Binangkit. Oke. Di Bandung. Oh di Bandung. Oke. Selamat ya Kak Ani ya untuk dapat saldo saktilinknya, nanti dihubungi oleh tim Sakti ya untuk pemberian saldo saktilinknya. Oke, makasih. Oke. Selamat ya Kak. Oke, lanjut ke posisi kedua nih, Kak Agustina. Ada Kak Agustina? Halo. Agustin? Ada Kak Agustin? Agustina Adriani. Halo? Ada Kak Agustin? Mungkin kita ke posisi 3 dulu ya, Francisca. Ada Kak Francisca dari CU Celesta. Kak Francisca? Halo Kak Francisca? Ada Kak Francisca? Wah ini nggak menjawab nih posisi 2-3-nya. Apakah dioper apa gimana nih? Ini tidak menjawab nih. Masa kita hanguskan gitu? Oke, bagaimana nih? Mungkin kita tanya ke posisi 1 aja nih. Kak Ani? Halo Kak Ani? Ya. Ini posisi 2-3 nggak menjawab nih. Apakah kita oper aja ke posisi 4-5 nih untuk hadiahnya? Kita limpahkan ke juara nih. Kan nanti isi daftar hadir gitu ya, bisa dikontak via nomor ya mungkin ya, ada nomornya di situ. Oke. Itu mungkin. Sayang juga, kasihan juga kalau udah ini menang. Tapi dari Kak Dwi ini di kolom chat oper aja oper. Di kolom chat nih. Gimana panitia aja. Oke. Mungkin kita coba di posisi 4-5 apakah ada, kalau enggak ya kita kembalikan ke pemenang ya, gitu aja lah ya. Ini posisi 4 Kak Fahrudin, ada nggak Kak Fahrudin nih?
Ada Kak. Ah, Maaf. ini pemenang beruntung berarti ya. Aman, Hibahan aman. nih. Ya, aman. Pak Fahrudin dari mana nih Kak? Kak Fahrudin. Ini dari K2PS dari Kalimantan Timur. Oke, mungkin teman Sakti bisa ditulis ya asal koperasinya ya. Lalu Nanti kami kemungkinan pertengahan Juni baru join ke Saktiling gitu. oke, mau Ya. ini ya berarti ya mau launching ya di pertengahan Juni ya Kak. Iya, jadi Oke. harusnya Mei tapi kami kemarin ikut audit keuangan jadi kami mundur. Oke. Ya mudah-mudahan dilancarkan lah ya Kak untuk ininya apa untuk launchingnya nanti. Amin, amin. Makasih. Amin. Oke. Ya. Mungkin kita lanjut nih ke posisi 5 ada Kadeo. Kadeo ada Kadeo? Ada. Oke, Hadir. Kadeo. Hadir ya. Limpahan juga nih berarti. Beruntung nih. Beruntung ya. Karena posisi 2 tiganya tidak menjawab ya kan kita limpahkan gitu. Oke. Dari koperasi mana Kak? Kopdit Bunga Tanjung, Lampung. Oke, dari Kopdit Bunga Tanjung, Lampung. Selamat ya Kak untuk Kak Ani, Kak Fahrudin, Kak Deo untuk mendapatkan saldo Saktilingnya nanti dihubungi kembali oleh tim Sakti. Oke, terima kasih. Makasih Kak, makasih. Oke. Kita lanjut ke game selanjutnya ya. Berarti ini untuk yang undian. Nah, ini diundi nih. Halo Mbak, bentar Mbak. Halo Mbak, Nah, aku lupa ya, tunggu. baik. Mungkin bisa dimulai ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, 55. Di kunjungan ya, ini tujuan ya. Nah, di sini ada atas nama Kak Asri. Ada Kak Asri dari KSP Bali Dwipa. Kreatif banget ya. Ya, makasih. Iya, Min, sama Min. Itu tujuan ya, Siap. Tujuan aja. bukannya Dari bagian. Oke. Kak Asri, Kak Asri. Asri. Kak Iya, Asri. halo. Oh, ada Iya, ya. Nah, ada. selamat nih Kak nih. Iya, terima Beruntung kasih. untuk di undian pertama langsung dapat ya. Ya mungkin nanti teman-teman Sakti bisa dihubungi ya untuk ke Kak Asrinya. Ya, oke. Oke, nah ini undian terakhir nih untuk hadiah saldo Saktiling. Oke, mungkin kita bisa mulai 3, 2, 1. Ini pemenang yang tadi ya. Kak Francisca nih tadi yang posisi 2 nih dari CU Cemara Lestari ya. Beruntung 2 kali nih Kak Francisca nih. Apakah ada nih? Halo Kak Francisca. Masa lepas lagi nih? Ada nih. Iya, Kak. Oke. Keberuntungan datang 2 kali ya untuk Kak Francisca ya. Selamat ya Kak. Iya, makasih. Sama-sama. Mungkin nanti mudah-mudahan yang menang dari games ataupun yang dari undian bisa bermanfaat ya saldo Saktinya dan selamat untuk kemenangannya. Oke, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang telah berkenan. Mudah-mudahan nantinya bermanfaat nih yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad sebelumnya. Apabila Bapak Ibu ingin mengundang tim Sakti di acara RAT, dapat menghubungi via WA. Kami siap untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital Sakti. Kami juga tersedia apabila Bapak Ibu mau dijadwalkan agenda khusus presentasi via Zoom. Baik Bapak Ibu juga saya ingatkan kembali bisa kunjungi sosial media kami di sakti.center untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu tidak terasa dan kegiatan BBS pada siang hari ini telah sampai ke penghujung acara. Semoga penyampaian dari Pak Ahmad dapat bermanfaat dan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan gambaran tentang tantangan koperasi untuk menuju implementasi digital koperasi. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya sampai ke penghujung acara pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa kembali di acara Bincang-Bincang Sakti bulan depan. Saya mewakili tim Sakti dan Pak Ahmad Hidayat. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.